Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Cara peningkatan takwa yang paling tepat adalah ngaji. Karena Al-Quran ini bahasa Arab, Al-Hadis bahasa Arab, dan tidak semua orang bisa menerjemahkan bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu adalah undang-undangnya, aturannya, semuanya tertib, tertata rapi, dan tidak akan hilang. Karena ini benar-benar dijaga oleh Al-Quran. Baiklah, dalam khutbah kali ini kalau mungkin dikasih judulnya yaitu nasihat terhadap orang-orang muslim. Ayyuhal muslimun, temenan, ini zaman akhir, zaman fase yang keempat, yaitu khalifatan jabariyatan, para penguasa yang memaksakan dirinya atau para penguasa diktator. Oleh sebab itu mari kita pegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah. Ayyuhal muslimun, Nabi memberi kabar gembira kepada kita. Kabar gembiranya yakni kullu ummati yadkhulunal jannah, kata Nabi, seluruh umatku masuk surga tanpa kecuali apapun warna kulitnya, illa man aba, kecuali orang-orang yang bangkang, orang-orang yang sombong. Kila, ya Rasulullah, mayya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang bangkang itu? Man atau ani dakhalal jannah. Nabi luar biasa, jawabnya selalu katalah pakai ilmu. Wong namanya Nabi, ndak langsung A B ndak, tapi disuruh berpikir. Barang siapa yang tunduk pada saya, dakhalal jannah. Dakhala ini fi'il madhi, ini bahasa Arabnya tahaqququl wuqu', artinya kejadiannya pasti. Siapa saja yang tunduk pada saya pasti masuk surga. Bukan insya Allah lagi. Ilaman aba, kecuali orang yang sombong. Kemudian waman asoni, barang siapa yang membantah pada dawuh saya, yang membantah pada ucapan saya, fakot aba, maka sungguh bangkang. Ayyuhal muslimun, khotib tiap Jumat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Temenan yo, ojo sampai mati kecuali mati Islam. Ayat ini kalau kita kaji menarik. Bagaimana menariknya? Pasti ada yang bantah, pasti ada yang mereka menyasa. Makanya itu dipesan temenan pakai takkid, double takkidnya. Ono non taukid, ono lam takkid. Temenan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Temenan yo, jangan sampai mati kecuali mati Islam. Wis, ini singkat-singkat karena bukan ngaji, khutbah. Nanti pendalamannya bisa di lain waktu, mungkin waktu ngaji atau diperdalam. Baik. Sekarang pelanggarannya apa? Orang yang mengatakan iman pada Allah, aku ya iman. Jadi pejabat disumpah karo Al-Quran, iman demi Allah dan seterusnya. Iman.
Sederhana di dalam Al-Quran, singkat, jelas, tegas. May yuti'ir rasulah, orang yang ngaku iman pada Allah itu batasannya, barang siapa yang tunduk pada Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang tunduk, yang taat kepada Nabi Muhammad SAW, faqad, atau Allah, sungguh dia itu tunduk pada Allah. Faqad ini takkid, penguat, sungguh tunduk kepada Allah. Makanya lek nek wong iman ngaku iman walaupun maaf bathuke sampai gosong tapi mbantah perintah Nabi, termasuk ayat ini, Pak. Ndak iman pada Allah. Dalam bentuk apapun aja sampai mbantah perintah Nabi. Salat itu ana aturannya. Bagaimana kalau salat itu makmumnya hanya satu? Bagaimana kalau makmumnya hanya dua? Bagaimana kalau makmumnya banyak, kemudian yang di belakangnya satu tok umpamanya? Bagaimana kalau sholat sendirian, kalau masbuk bagaimana? Semuanya ada aturannya. Wes, ringkesnya cerita, sami'na wa atokna terhadap Quran dan Sunnah. Permasalahannya adalah kita ini ngaji males. Kalau sholat berduyun-duyun Jumatan penuh, sembarang penuh, apalagi Ramadan penuh. Tapi yang namanya diajak ngaji tinggal berapa baris. Wes, ndak usah ngelok nih yang lain-lain. Ibda binafsik, kembali kepada dirinya masing-masing. Apakah saya termasuk orang yang itu atau bagaimana? Nah sekarang orang ulama, kiai, ustadz, habaib itu abot. Maju kena, mundur kena. Ngomong salah, ndak ngomong salah. Tapi kita tetap mengingatkan, waladhi binafsi biyadi, demi zat diriku dalam genggamannya Allah. Awake dhewe itu, Pak, Mas, nanti malam digegem ambek Allah, dipateni mati. Besok mati. Masih nanti umurnya berapa puluh tahun lagi bisa. Dalam genggamannya Allah. Oleh sebab itu kata Nabi, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar. Temenan, amar ma'ruf nahi mungkar. Ojo sampai ndak amar ma'ruf nahi mungkar. Gampang ngomong, amar ma'ruf itu ngejak kebaikan nurut Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau mungkar itu adalah yang bertentangan dengan Islam. Nah ini repotnya, kita harus ngaji mana yang bertentangan, mana yang tidak bertentangan. Harus amar ma'ruf nahi mungkar. Lek ndak, aula yusikan Allah. Lek ndak, Allah akan mendatangkan siksa, mendatangkan azab, mendatangkan wabah, yaitu kepada orang-orang muslim. Ini dawuh Nabi, pasti bener. Kalau omongannya khotib mungkin salah. Tapi lek wis dawuh Nabi ndak iso dibantah. Harus sami'na wa atokna. Wis singkat-singkat aja biar paham, karena ini Jumatan ndak boleh lama-lama waktunya. Baik. Wong alim, wong pinter lek meneng tok diancam ambek Allah. Wattaqu fitnatal tusibannal ladzina dzalamu minkum khossah. Wong Islam mau ngerti, ulama, ustadz, kiai, habaib, lek menengai awakmu, nanti yang tertimpa musibah itu bukan wong dolim tok, bukan wong kafir tok, tapi orang alim ulama nanti tertimpa musibah. Mumpung dorong ketiban musibah, ayo kita ngilingno di antara kita. Kita ngilingno sing bener begini, sing bener gini. Wis aja engkil-engkilan. Perkara beduk, perkara kunut, perkara tahlil, perkara yasinan. Sing yasinan yasinono, sing tahlilan tahlilono, sing kunut sing ndak seneng aja lolokan. Pengen jelas, pengen ngerti, pengen paham, ngaji. Lek wis ngaji, aturane piye dilakoni. Sudah gitu aja. Ndak usah sulit-sulit. Pak, sehat kaya apa? Kuat kaya apa? Mesti mati. Kalimat Jawa itu ada kalimat begini. Di gedung ono, di kunci ono, wong mati mongso urungo. Pasti mati. Nah oleh sebab itu mati-mati oleh tunduk ambek Allah dan Rasulnya gitu loh. Ojo mati tapi pas menentang Allah dan Rasulnya. Makanya kalau kita ini mempunyai keimanan yang mantep, ndak mentolo, ngelarang masjid nutup, ndak mentolo. Oleh sebab itu kita hati-hati, saling mengingatkan di antara kita. Baik, sekarang ini janji Allah. Allah itu sudah gampang ngomong, mengumumkan. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha dzalimun. Maaf,
Ma itu huruf nafi. Huruf nafi itu banyak. Wes saya tidak menerangkan di sini. Huruf nafi itu kalau masuk dalam fi'il madhi, ma kunna ora ono ingsun, itu nafyul hal. Artinya menafikan seketika. Gampang ngomong, Allah itu tidak akan mungkin menghancurkan satu desa, satu negara, tidak mungkin. Kecuali penduduknya dolim. Wis seruh barang itu elek tapi dilanggar. Wis seruh aturan Allah tapi dibuang. Wis seruh itu aturan Nabi tapi tidak dipakai. Ini nggarai penyakit. Nggarai musibah datang. Kalau bapak diam, saya diam, semuanya diam. Maknanya padha karo mentolo anak cucu kita itu ben soro padha ambek ngono. Makanya kita mohon maaf, lagi-lagi Pak, ngaji. Sebagian waktu untuk kerja, sebagian waktu untuk keluarga, sebagian waktu untuk ngaji. Wes, ini janji Allah bahwa tidak akan merusak negara, desa, kecuali mang dolim. Dasar negara kita ketuhanan yang Maha Esa, tapi make yang lain, wes musibah terus datang, tidak mungkin mandek, tidak mungkin. Powin terus undul langit untuk menghalangi musibah, tidak bisa. Ini firman Allah Pak. Kita harus yakin, Nabi itu yang sekolah itu mana? Nabi itu yang pangkatnya profesor itu sopo? Nabi itu yang pangkatnya dokter itu sopo? Tidak ada. Semuanya ilmu dari Allah langsung. Tapi sukses ngatur negara, sukses ngatur umat, lantaran kembali kepada yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah kemudian ada lagi kalimat begini, yang lain. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Muslihun dengan solihun lain, jauh maknanya. Nah sekarang Tuhanmu Muhammad tidak akan merusak atau menghancurkan negara, enggak, dengan kedoliman. Ayyuhal muslimun, Allah, zatnya Allah itu didolim-dolimkan. Hei manusia, saya ini tidak dolim, bidulmin, saya ini tidak dolim. Kalau memang umat, kalau memang manusia, kalau memang hambaku itu sudah tunduk kepada aku, tunduk pada Rasul, aku tidak dolim. Selama dia itu muslihun. Muslihun itu artinya selalu berbuat baik. Ini isim fi'il, menunjukkan subut, artinya tetap konsisten. Selama berbuat bagus di antara kita, tidak ada masalah, dijaga oleh Allah. Masihkah kita kurang beriman? Makanya di mana-mana wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali mati Islam. Ini menunjukkan ayat ini bahwa tidak sedikit umat Islam yang nentang pada Allah dan Rasulnya. Khotib kalau ngomong ayo poso, ayo wiritan, ayo sholat, ayo maca Quran, enak. Tapi kalau sudah nerangkan semacam ini mungkin akan ngerasani. Sapa sing ngotib mau wonge kok kewereng, mungkin gitu. Ayyuhal muslimun ini bukan kereng ndak kereng, sing kereng iku ayate. Khotib, mubalek, ustadz kiai itu mek nyampe natok. Kita pun tidak membutuhkan apa-apa, tidak pengen pangkat dan jabatan. Hanya sesama muslim kasihan, ojo sampai mati nanti matinya dihukumi munafik. Ojo sampai mati nanti matinya dihukumi fasik, zalim dan sebagainya. Nah oleh sebab itu ayyuhal muslimun, kita harus benar-benar nyadari, tunduk dan patuh pada Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kita ini tidak tunduk pada Allah dan Rasulnya. Bener-bener tunduk. Wes perintah apa manut. Mungkin tidak ada orang reken, biarin orang lain lek gelem dielingno, ndak gelem ya wis. Besok lek mati tanggung jawab sendiri-sendiri. Tapi aneh lek mati kabeh njaluk doa, njaluk doa, njaluk doa. Pak Mudin ngajatno lek wong desa dulu. Muga-muga si fulan anggenipun wangsul tendang zaman kelanggengan, padango dalane jembaro kubure diaku umat Nabi Muhammad. Bagaimana diaku umatnya Nabi Muhammad kalau semasa hidupnya aja menentang pada Nabi? Coba kita gunakan satu akal yang sehat, yang jernih. Bagaimana mungkin padang dalane, bagaimana jembar kubure kalau kita menentang pada Nabi? Nah oleh sebab itu jangan sampai kita menentang pada Nabi.
Ayyuhal muslimun, ini dikunci oleh Allah. Artinya itu dikasih keterangan. Wa anjainal ladzina amanu. Dilihat surat An-Naml ayatnya 53. Wa anjainal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Selama wong Islam, sembala wong Islam itu iman, konsisten imannya, tak selamatkan kata Allah. Pasti, bukan insya Allah lagi. Pasti saya selamatkan. Kalau tidak selamat, berarti ada masalah yang tidak sesuai dengan perintahnya Allah dan Rasulnya. Wis, tidak usah mencari kesalahan orang lain, kita introspeksi, plus ngilingno uang, ngilingno konco, lek mau, tidak mau ya sudah. Itu paling enak. Nah sekarang, contoh-contoh semacam itu banyak peristiwanya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu tidak main-main, ayyuhal muslimun. 40 tahun tidak ada udan, 40 tahun. Zaman Nabi Yusuf 7 tahun tidak ada udan. Tapi zaman Nabi Nuh 40 tahun. Makanya Nabi Nuh gawe perahu dicemooh. Nuh gendeng cari air untuk minum aja sulitnya kayak gini. Kok buat perahu? Perahunya tidak main-main. Lihat tafsir Ibnu Abbas. Panjang 150 meter. Lebar 30 meter. Tinggi 15 meter. Bayangkan. Nah, oleh sebab itu sudahlah kita ngikuti aja Al-Quran dan Sunnah. Mati-mati yo lek tunduk karo Quran dan Sunnah enak. Jadi wangsul ning gone zaman kelanggengan itu enak dengan senyum. Ayyuhal muslimun, sekarang saya ngasih contoh aja, yaitu dalam kaumnya Nabi Hud, dalam surat Hud bisa dilihat. Wa ya qaumi, ho kaumku, istaghfiru rabbakum, njaluk ampun ning gone Allah. Wis dosamu ndak karu-karuan, kamu maksiatmu ndak karu-karuan, minta ampun. Wa tubu ilaihi, dan bertobatlah, menyatakan kesalahannya. Ini contoh-contoh peristiwa waktu itu tertimpa musibah. Zamannya Nabi Nuh meh sama dengan, ulangi, zamannya Nabi Hud meh sama dengan Nabi Nuh. Juga lama ndak hujan-hujan. Orang nikah walaupun masih bujang berpuluh-puluh tahun ndak punya anak. Al-Quran mengabadikan sampai Nabi Muhammad SAW. Lek gelem istighfar, minta ampun, wis dijamin. Tobat ngakoni kesalahan dijamin. Yursili sama'a. Yursili itu fi'il mudhari. Ini karena untuk disambung, dihubungkan mengoco kasroh, ndak ono fi'il mudhari kasroh. Asalnya sukun, yursil. Jadi jawabnya syarat. Dari jawabnya amar. Nah, ini menunjukkan arti pasti. Pasti turun hujan. Wes, binatang-binatang nanti mangan iso enak, wong-wong iso bercocok tanam, iso namin dan itu. Wes. Ojo khawatir. Pokoknya gelem tobat, minta ampun, beres. Sebenarnya semua sakit apabila kita mau istighfar semuanya mengajak pada mati, beres sudah. Quran ini. Ini bukan ceritane Mbok Rondo Dadapan. Bukan ceritane Kancil nyolong timun. Bukan ceritane Nyi Roro Kidul. Al-Quran, wahyu. Pasti bener. Tidak usah ragu-ragu lagi. Nah, kemudian ayat berikutnya diturunkan hujan yang banyak. Wa yazidkum quwwatan ila fauqa quwatikum. Kemudian diturunkan lagi, diberikan lagi, ditambahi, wa yazidkum, ditambahi. Apa? Kekuatan. Di atas kekuatan yang ada. Umpamane bolo tentara sing asale ndak kuat, dengan istighfar, tunduk dan patuh diberi kekuatan. Lihat di tafsir Imam Tobari. Yang asalnya rezekinya kurang dikasih rezeki. Yang asalnya ndak punya anak, akhirnya menjadi kuat, penduduk menjadi kuat. Ini firman-Nya Allah. Sehingga Nabi Hud luar biasa kuatnya. Oleh sebab itu ayyuhal muslimun, temenan, mari kita nurut Quran, mari kita nurut hadis. Wis, ojo mentang-mentang, siapa yang ngomong sehat ini tidak ngaji ngenten lek pensiun. Iya nanti lek tutup sampai pensiun, lek tidak nutup. Ayo ngaji, tidak perlu sungkan-sungkan. Saya ngaji, tiada hari tanpa ngaji. Saya yo ngaji, yo ngajar ngaji, jujur.
Nah, terakhir untuk khutbah yang pertama ini ayyuhal muslimun, man lazimal istighfaro, barang siapa yang mengabadikan istighfar, ja'alallahu lahu, pasti Allah menjadikan kepada orang itu mingkuli dikin makhraja, setiap kesulitan apapun, setiap masalah apapun ada jalan keluar. Dawe Nabi ini, bukan saya yang nerangkan tok. Wa min kulli hamin, dan setiap kesusahan, susah golek panganan angel kesana kemari ndak iso, wis istighfar terus tapi tetap kerja keras. Faroja, ada kabar gembira. Wong susah ndak sak teruse, innamal usri yusra. Wong seneng ya ndak sak teruse. Makanya kita harus yakin betul dengan Al-Qur'an. Nah, di samping itu warozakohu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah, inilah kita harus yakin, jangan sampai tidak yakin. Aku lu qouli hada astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah al-wahidil qahar al-asisil ghaffar mukawwiril laili 'alan nahar tadhkiratan li ulil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Khutbah yang kedua, maaf saya tambah sedikit. Nah, sekarang tadi keterangannya mengenai supaya selamat, dijamin oleh Allah keselamatannya, istighfar dan istighfar, tobat seluruh kesalahan yang ada. Wis beres, hanya itu aja, itu obatnya. Kemudian sekarang ini bagaimana supaya anak-anak kita ini ngerti dan paham. Ayyuhal muslimun, anaknya dadi dokter, sapa sing ndak bangga? Dadi insinyur ini dan itu, sapa sing ndak seneng? Apal Quran ini dan itu, sapa sing ndak seneng? Tapi harus amar ma'ruf nahi mungkar. Lek ndak salah. Mari kita lihat Nabi Ibrahim, Nabi Yakub itu arepe sedo, itu nakoni ning gone anak-anake, "Mah tak butuh nami mbakti le, Nduk. Besok lek aku mati sing mbok sembah sapa?" Qalu, mereka menjawab, "Nak butuh ilahaka wa ilah abaika Ibrahim," dan sak terusnya. Saya akan nyembah Tuhannya Bapak, akan nyembah Tuhannya mbah-mbah dulu yaitu ilahu wahida wa nahnu lahu muslimun, dan saya akan tunduk perintah Islam. Apa? Saya sami'na wa ata'na. Nah, sekarang contoh lagi Luqman ning gone anake musyawarah. Ayyuhal muslimun, makanya kita ini dengan anak, dengan istri, dengan putu, dengan besan, diajak kumpul musyawarah. Kabeh ngumpul. Lek wong Jawa mangan ndak mangan nek kumpul. Mangan saknoke ngumpul bareng musyawarah. Ya apa ya? Sapa sing merjuangno Islam ini? Lek ndak wong Islam itu siapa? Apakah orang kafir merjuangkan Islam? Nonsen, bohong. Yang merjuangkan tentu wong Islam. Nah, sekarang dipesen Luqman. Ya bunaya. Loh, kalimatnya indah. Walaupun jenenge Umar, jenenge Fulan, jenenge Gufron, ya bunaya, anakku. Aku nanti lek mati, makanya awakmu temenan. Aqimis shalah, temenan ya salat. Aja sampai ndak salat. Ojo sampai ninggal sholat. Karena apa? Sholat itu adalah dialog, berhubungan dengan Allah langsung. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, dan seterusnya. Wes. Kemudian wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Temenan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, apa iya kita ini langsung amar ma'ruf nahi mungkar? Enggak bisa. Harus belajar dulu. Harus ngaji dulu. Sing pinter amar ma'ruf nahi mungkar, sing ndak pinter ngaji, belajar. Dipesan lagi oleh orang tuanya, oleh Luqman, wasbir ala ma asobak. Anakku, sing sabar ya. Wong amar ma'ruf nahi mungkar mesti diuji oleh Allah. Diuji, minimal dibauli oleh titel radikal, oleh titel sing ndak NKRI, sing ndak Bhinneka Tunggal Ika, macam-macam. Biasa. Itu omongannya orang-orang kafir, biasa.
Lek sing ngomong Islam kebangetan semacam itu. Qur'ane sing jelasin, saya hanya nerangkan tok. Nah, oleh sebab itu inna dzalika min asmil umur. Itulah memang perkara yang penting. Aja mek ngaji tok, mbok gawe dhewe tok ndak, kudu amar ma'ruf nahi mungkar. Kudu. Itulah kurang lebihnya ayat muslimun, mohon maaf kekurangannya. Mari kita berdoa, mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfirli wa li walidayya walil mu'minina wal mu'minat. Rabbana Allahumma ja'alna mu'minin amilin kholisin mukhlisin mutahidin wala taj'alna minal munafikin wal mutafarriqin. Allahumma ba'ina anis syirki wasaki wasikoki kama ba'anta bainal masyriqi wal maghrib. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana Allahumma salimna wa salim imanana wa salim aswajana wa salim auladana wa salim dzurriyyatana wa salim abaana wa salim ummahatina wa salim lahum min jami' afatid dunya wal akhirah. Ya Rahman ya Rahim ya Mujib Rabbana Allahumma al-anjusal kafirin wa askabihim fi kulli zaman wal makan asabatan asatillah wa rasulah. Rabbana Allahumma ja'alha alaihim sinina kasini Yusuf. Allahumma ja'alha alaihim sinina kasini Yusuf. Rabbana Allahumma ansur juyusal muslimin wal mustad'afin. Allahumma ansur juyusal muslimin wal mustad'afin wa ahlik a'da'atin. Rabbana la taj'alna fitnatal qaumidz zalimin. Rabbana la taj'alna fitnatal qaumidz zalimin wa najina bi rahmatika minal qaumil kafirin wa najina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana antal ghani wa nurul fuqara taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.